Hari ini kita langsung di dalam firman Tuhan. Kita akan perhatikan dalam gambar ini, saudara. Hidup manusia ini, kalau orang dunia bilang ada terang dan ada gelap. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita ini diumpamakan tentang orang sedang duduk dan merajut. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa inilah akhir zaman, di mana semua orang akan mengalami banyak hal yang terjadi yang kita mungkin tidak siap pribadi kita. Kalau langkah kita sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara, kita hanya ada dua pilihan, ya. Di sini adalah terang dan di sini adalah gelap. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Kalau kita menjadi terang, berarti hidup kita harus seturut dengan firman Tuhan. Tetapi kalau hidup kita gelap, maka hidup kita ini mut-mutan. Tahu mut-mutan? Kadang baik, kadang tidak baik, kadang seneng, kadang susah. Nah, inilah yang harus kita tahu, bahwa jalan hidup manusia itu mengalami suatu lunjaan, suatu suatu perjalanan yang buat kita secara pribadi tidak akan mampu. Jadi kalau kita sebagai orang-orang pilihan Allah, jangan kita berharap bahwa kalau ikut Tuhan itu pasti itu enak, ya. Ikut Tuhan itu, kalau aku merasa bahwa ikut Tuhan itu enak, ya. Dan mungkin golongan ini tidak baik, itu mungkin golongan itu tidak baik. Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan itu adalah satu bagian. Ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi rambut, dan ada juga yang menjadi mata, mulut, dan juga seluruh organ tubuh manusia ini. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah, kita akan libur. Hari ini hari terakhir, ya saudara, kita ibadah. Kita akan libur agak panjang, ditiadakan karena memang ada sesuatu hal di mana Idul Fitri sudah dekat dan tidak mungkin kita ada ibadah karena banyak hal yang terjadi. Tetapi kita memahaminya bahwa sebetulnya kita harus memiliki terang walaupun tidak ada pelepasan, ya. Kalau kita masuk dalam pelepasan itu berarti saudara mau hidup diperbarui. Bu, kalau pelepasan itu cukup sekali. Mengapa kita bilang tidak cukup sekali? Kita akan lihat slide selanjutnya ini, saudara. Karena firman Tuhan di sini dikatakan dalam Matius 6 ayat 8, pasal 8 ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Nah, dilihat ada beberapa program iblis yang untuk kita ketahui bahwa di dalam Matius 8:16 itu menunjukkan bahwa perang ini tidak akan masuk di dalam dunia ini. Mengapa kita perlu pelepasan? Karena kita tidak sadar, bukan kerasukan, saudara. Kita akan masuk dalam dunia ini. Kenapa? Karena hidup kita memiliki di sini manusia, saudara, di tengah-tengah sini, manusia itu memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Nah, bagaimana caranya supaya kita masuk dalam terang itu dan tidak masuk di dalam kegelapan ini? Ini dikatakan gelap. Kenapa? Karena ini memiliki sesuatu kekuatan, ya. Dan kekuatan itu menguasai seluruh hidup kita. Dan kalau sudah dikuasai hidup kita jadi bukan lagi hidup kita itu memiliki terang, itu memiliki kasih, saudara. Terang itu memiliki pengampunan. Tetapi kalau di dalam kegelapan kita hanya memiliki dendam dan sakit hati. Sudah beda, saudara. Jadi jalurnya itu sudah sangat beda sekali. Makanya kita harus tahu apa sih, kenapa sih kita harus pelepasan? Kenapa malam ini kita harus minta kementerian pelepasan berkat? Karena kita sadar bahwa di lingkungan kita itu banyak hal seperti kok anakku, tempatku lo aman-aman terkendali buktinya, pegawaiku baik-baik, seni baca gembira, terus tokoku ya rame atau apa segala macam. Benar. Kalau kita belum kesusupan, bukan kerasukan, belum kemasukan roh itu, ya saudara, kita tidak akan mengalami
Tapi ketika roh itu masuk, dia akan mengalami suatu fermentasi, ya, fermentasi. Kalau kita mengalami fermentasi dari Tuhan, transfernya Tuhan itu indah, pasti itu indah. Tetapi kalau iblis gelap ini, kita akan berubah karakter kita, bukan menjadi orang yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari kita perhatikan yang pertama. Apa itu gambarnya? Aku tahu itu Lea, ya. Dia itu kan di Bali adanya. Siapa yang bilang di Bali? Kalau di Bali memang mereka memuja pohon, memuja laut, memuja apa. Tapi ini kita bicara tentang hidup karakter roh-roh yang tidak suka dengan kasih dan pengampunan. Saya tidak ngolok berbeda loh ya. Saya menceritakan tentang Lea itu adalah kuasa setan, gelap, kuasa kegelapannya menguasai jiwa raga manusia. Tubuh dan jiwa dikuasai. Kalau tubuh dikuasai, dia sering kesurupan. Kalau Lea, kalau roh dikuasai, dia sering kali ingin bunuh diri, ingin melakukan video porno, ingin melakukan yang orang bilang tidak paras, ya, ngelakoni tiba-tiba kita kuasa mote tidak ada tujuan. Jadi kita harus tahu bahwa di dunia ini banyak hal yang membuat kita tidak tahu, dan kita harus tahu bahwa sebetulnya Lea ini, ya, kuasa kegelapan ini menguasai manusia itu sepenuhnya. Dia akan mengambil hidup kita. Jadi kita perlu terpasang supaya kita tidak masuk ke transfer seperti itu. Terus bagaimana Bu? Kalau saya sih bukan Lea ya Bu, tapi saya marah-marah, saudara. Ketika Lea ini jadi, udah pernah lihat di film? Ya. Halo? Pernah lihat di TV? Halo? Kalau kepiaknya lebih cepat, bagaimana goyangannya? Halo? Apa lemah mulai? Cepat, saudara. Dan itu tidak sadar melebihi dari kekuatan manusia. Siapa yang ngerewangi? Ya roh itu, ya. Jadi kita harus sadar bahwa Lea ini adalah roh amarah, itu pasti ada. Kenapa? Karena pusatnya sudah tidak pada tempatnya, dan dia semakin menjadi, itu semakin goyangannya kuat. Dan itu bukan jalan dewa, tapi itu sesuatu perkara yang buat kita tidak harus ke sana. Bu, kan itu penuh semangat Bu, kalau kita geraknya cepat kan penuh semangat. Penuh semangat bagaimana kalau kita kerasuan, saudara? Itu kan tidak bisa. Kalau kita dikuasai oleh roh-roh yang tidak benar, kita tidak bisa. Makanya kita harus sadar bahwa sebetulnya kita tidak boleh ke sana. Kenapa? Karena manusia hidup itu hanya butuh kasih dan pengampunan. Jadi setiap manusia di muka bumi ini harus memiliki apa? Kasih yang pulang-pulang dari Tuhan. Jadi kalau sekarang ini tugas saudara selama liburan, ya, selama tidak ada pelepasan, mari kita mengambil, ya, pelajaran yang indah, di mana aku harus memiliki hukum kasih. Kalau kita memiliki hukum kasih, bagaimana? Kalau kita contoh di sini tidak ada, di luar negeri punya. Maaf ya saudara. Aku ini tiba-tiba begitu aja. Anak-anak mungkin masak itu, atau mungkin dia lagi bersihin kaca atau apa bersihin baju-baju atau apa, pokoknya lagi bersih-bersih lah. Tiba-tiba terlintas, aku ini sudah berapa tahun ya menikah dengan suami, dihitung-hitung. Ternyata sudah seabad. Ternyata waktu tahun lebih. Nah, masukin mulai kuasa kegelapan. Oleh apa? Oleh apa? Sekarang mulai lagi ya. Aku tidak damai. Aku merasa menderita terus, hidupku ditekan terus, supaya aku begini menawar. Aku kayaknya jadi babu. Nah, perkara-perkara itu kadang itu kuasa kegelapan yang membuat kita menjadi-jadi, sehingga kita akhirnya tidak ada di sini. Begitu suami datang, suami kan sudah capek, dia mungkin banyak pikiran. Begitu dia buka pintu, Ma, kayak gitu ya.
Ada yang di sini tidak Ma? Pas tidak mungkin, pas panggil istrinya, Ma, di mana kamu? Kayak gitu. Suami datang istri semua orang. Apa? Ya. Aku ya, karena dia sudah tidak gelar, tidak ambil buku. Lalu suami istriku pancen saya pancen untuk kasar. Ma, aku ambil minum. Marah sudah. Tiba-tiba marah. Nah, itulah tanda-tandanya puasa masuk. Damai sejahtera kita itu diambil, dicomot sama iblis sehingga dalam rumah tangga tidak ada bahagia. Mari malam ini bilang sama Tuhan, benar, aku jujur ngomong, aku tidak ada kebahagiaan selama ini. Bilang sama Tuhan, kuasai aku. Jangan Tuhan, kayaknya aku tidak jodoh sama suami. Terus tak cerai dan cari lain itu berdosa. Kenapa? Karena kita menghakimi suami kita tidak boleh bercerai. Itu kesalahan. Kedua, sebagai seorang anak, kan kuliah atau mungkin dia kerja capek karena ada masalah, mukanya terbersungguh-sungguh. Mungkin nyetir mobil sebanting-banting ada karuan. Ya wes sudah peduli pokoknya. Begitu masuk rumah dengan tujuan lapar, apa tujuannya mau makan dong. Begitu dia sampai di rumah, bukan makanan yang diterima, tapi makanan dari omongannya mamanya. Sini kamu, balik aja. Namanya anak, saking eling titik rek, jadi ikut, tak apa-apa, cuma ya jangan terus-terusan dan blek. Kamu mau apa? Kamu sudah tua. Dalam hati, belum. Aku loh, nomis ada kok dia ini sudah tua. Kamu loh, mau milih kayak apa? Perempuan model apa sih mau cari? Gemuk bilang gemuk, cekik kecil dibilang cekingan, keputusan. Nanti tak kasih rambut panjang kita pendek, tak kasih pendek kita panjang, dijual jipol. Ada cuma diolok gitu loh. Wah ini semua montok lu sangking kamu tuh mama, dan tidak pocong tak waplok. Nah itu loh sudah, itu foto. Jadi selama kita hubungan kita dengan anak, dengan suami, dengan istri ada unek-unek yang nggak beres, itu adalah roh ini. Dia ingin menguasai kita, tadinya pelan, ya, lama-lama tambah baterai, sedangkan dia lampunya dia. Nah, itulah kuasa kegelapan. Dia ingin dalam hidup kita selalu ada hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa sampai. Kemudian kita lihat itu babi ngepet, ya. Mengapa? Katanya Priscilla, kita kali berlian, walaupun kita kalungan kayak apa, saudara. Kalau pribadi kita tidak memiliki kasih dan pengampunan, kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Yang terpenting dalam hidup saudara adalah kasih. Kasih itu mengalahkan segala. Contoh, saudara, mungkin hidup kita, saya, maaf ya saudara, saya dulu itu merasa bahwa masih umur sekian. Kamu mau berapa? Umur 7, ya. Saya nggak pikir bahwa suatu ketika nanti hidup saya itu berubah. Saya merasa bahwa di rumah tidak ada kekurangan apapun karena papa saya memang berada, ya, dia punya bis banyak, dan saya nggak pikir kalau itu akan terjadi sesuatu yang berubah semua. Setelah dengan seiringnya waktu, saya itu sebagai anak yang masih umur 7 tahun ini melihat orang tua terluka terus, saya hanya masuk kamar nangis karena saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Dan di dalam pikiran saya, kenapa kok tukaran gitu loh? Terus ada uang, kenapa tukaran gitu? Itu yang membuat saya luka. Jadi diam-diam ngelamun gitu. Coba kalau saya itu tidak ada, mungkin saya tidak dengar mungkin. Jadi pikiran itu welek loh. Tapi saya kan tidak mungkin umur 7 tahun mau bunuh diri, belum. Nanti kalau remaja baru punya pikiran 7 tahun tidak ada pikiran itu, cuma nangis toh. Saking takutnya saya masuk di gentong, dan saya sudah cerita masuk pada tubuh saya itu memang tidak sepenuh ini sudah. Kalau saya pulang Madiun, orang sudah bingung, sudah berubah. Mukamu bukan lagi Bu Titik, ya. Namamu itu Titik, tapi suaramu bodoh, tapi mukanya suka divokasi kabeh. Ya Tuhan simulasi ya. Saya bilang gitu, kenapa? Kok semua pokoknya beda. Kenapa? Karena Tuhan. Jadi kalau
saudara, hidup manusia itu dari awal kita punya dosa, namanya dosa asal dari Adam dan Hawa. Kalau tidak diselesaikan menghadap Tuhan untuk masuk kelepasan dan kita mau diubah, tidak mau diubah lain, mau diubah, maka semuanya yang baru itu ada. Tapi kalau kita selamat datang kelepasan cuma ini toh, di sini dah. Kamu ngapain di sini? Oh, katanya Bu Diti, ada apa? Rumahku ada apa nih? Genderuwo, itu 2 atau 3? 1 cuma. Untung kamu kok, aku kok, sakeluarga, enek anak cucu cicit kan. Cuma mau minta kelepasan genderuwo itu, saudara. Maka keselamatan tidak akan didapat terang itu. Kenapa? Karena saudara tidak percaya sama Tuhan, percaya sama Bu Diti toh. Padahal dengan firman Tuhan katakan jelas dan terang. Kalau kamu diberitahu, ya, ujilah roh itu betul tidak dari Tuhan. Ya, itu yang penting. Caranya ya apa Bu menguji Bu? Berdoa sama Tuhan. Saya ingat Bu Nawi pertama kali datang. Ya mungkin saya sudah cerita. Masuk kan ini biasanya dari sini, dari depan itu kan toko buah, toko masih penuh waktu itu ya, karena saya baru mantennya lah, pokoknya baru, ya bukan mantennya, anak 1 masih kecil ya. Dari situlah kan masih kelihatan tokonya, karena memang Doyan memang orang yang jualan di toko, saya memang pelayanan. Jadi begitu masuk dia bingung, duduk itu tidak tenang, kayak duduk tuh kayak ini depan, tahu ya, dan itu tidak berani masuk. Pintu-pintu ini kanan dilihat ada apa itu dalamnya. Seandainya, ini saya bilang, seandainya Bu Namun tahu ada Tuhan Yesus besar di situ, ya, dan tidak kasih kembang, kemenyan segala macam, mesti Bu Namun akan mau masuk. Karena dilihat cuma lemari di tempat tidur toh, jadi dia ada kemana. Itulah benar. Dia menurut firman Tuhan, dia menguji, berdoa dalam Tuhan, benar tidak ini hambamu atau apa dukun itu. Saya itu tahu bocoran dari Tuhan. Nanti ada 2 orang suami istri. Ada apa Tuhan? Dia satunya itu sakit, obatnya sak kresek. Kalau dia cuma 3 kresek, obatnya apa? Itu dalam hati saya, ternyata enggak saudara. Dan satunya takut sama aku, saking takutnya hati-hati, takut kalau tersesat. Jadi maklumi ya Mbakku. Oh iya benar. Maksudnya nggak kaget. Tapi kalau Pak Budi ngomong, ini saya sakit ini, Tuhan bilang apa? Karena kamu itu suka marah, ya. Kamu tuh suka marah. Bapak suka marah ya. Begini ya. Saya ini pimpinan Bu. Kalau tidak marah tuh kurang ajari dalam hati. Tapi saya tahu Pak gini, seorang pemimpin bijaksana harus memiliki kasih dan ampun. Walaupun Bapak itu punya intan berlian gandol di leher, itu bukan kelihatan emas itu adalah tanda bahwa kita punya kedudukan. Kalau dalam dunia roh yang mengalungi di tempatnya babi ngepet itu adalah kedudukan. Saudara memiliki kedudukan apa di bumi ini? Ya, aku tidak punya kedudukan Bu, belum. Tidak punya kedudukan. Bapak sebagai apa? Suami lah. Kedudukan adalah imam. Oh, iya. Nah, sebagai imam harus punya apa? Ya, harus berani Bu. Oke. Terus harus apa? Ya, harus bertanggung jawab. Ya, oke, bagus. Harus apa lagi? Oh, ya harus melawan kalau ada yang jahat. Yes, itu kan hukum yang dunia. Yang penting dalam hukum Tuhan apa? Oh, apa ya? Ya, melayani. Sampai tutup situ. Pak, kalau puasa bagaimana? Ketawa buat dalam hati saya. Tuhan permisi, tidak mungkin dia puasa karena dia tidak tahu puasa itu apa. Dengan seiringnya waktu, saudara, mereka baru tahu ternyata
kebenaran itu ada buah, ada apa? Buahnya, ada hasilnya. Jadi Tuhan itu memproses hidup manusia. Tidak hanya kakek mujizat kamu sembuh ya Bartolomeus, sudah kamu sudah sembuh, pergi sana. Bartolomeus begitu sembuh. Dia pertama-tama memandang matahari, memandang pohon-pohon, kemudian dia mengucap terima kasih. Tuhan ingin kita juga memandang sekitar kita. Di sekitar kita ini tidak benar semua. Betul tidak? Siapa yang merasa benar? Tidak ada kita. Di dalam hidup kita, lingkup kita, saudara kita, siapapun yang ada di tempat kita tidak sempurna. Tapi kita tidak boleh menghakimi, kita harus punya kasih dan mengampuni. Tapi kalau bagi ngepet tidak, saudara. Kalau kita punya ilmu ini, saudara, orang ini kejam, tidak punya kasih, dan dia maunya membunuh secara halus, pakai apa? Pakai perdukunan, roh kegelapan. Makanya babi ngepet ini digambarkan dalam malam, tidak ada pagi, malam. Dia bergeraknya malam. Istrinya disuruh jaga ublek, tahu ublek, lilin itu, gak boleh ditiup, dijaga, ngantuk ini, saudara. Ketika suaminya lagi melakukan pekerjaannya tidak baik, saudara, mencuri harta orang, ya. Ketika istrinya ngantuk dan dia ketahuan sama orang yang punya itu, dia dibunuh, mati semua, saudara. Babinya dibunuh, jadi orangnya yang asli itu. Jadi publik itu menandakan tentang kehidupan nyawa dari babi ngepet. Kan Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kenapa kok sampai mati? Kan bukankah Tuhan itu berkuasa? Ini, ketika kita itu menjadi milik Tuhan, saudara, kita ini dimentreng. Makanya ketika kita kelepasan, dimentreng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita ini diurapi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi yang tahu dua oknum. Kalau kita dimentreng keluar dari sini, saudara, yang tahu Tuhan sama setan. Nah, setan tidak akan bisa mengganggu kita selama mentreng itu ada. Selama kelepasan itu masih hidup, saya anggap, ya saudara. Tapi ketika iblis itu masuk, ketika kita sudah hilang mentrek pelepasan kita, ya apa corone Bu? Ketika kita marah, ketika kita benci, ketika kita jengkel, ketika kita mangkel, ketika kita tidak suka sama si A si B, nah itulah membuka celah. Jangan kita kesana. Kalau kau muda bagaimana Bu? Ketika kita disakiti, ketika kita putus cinta, ketika kita melihat video porno, ketika kita melakukan yang aneh-aneh. Apa itu aneh-aneh? Lalu kita datang ke rumah kosong, berani ya kamu? Kamu berani, kamu benar-benar laki-laki. Ayo kita merokok, kamu berani satu pak, kamu berani berarti kamu laki-laki. Ayo kita minum minuman, kalau kamu berani habis dong sak botol. Nah itulah janji iblis. Kalau kita ikuti, iblis melihat buka celah, dia langsung masuk. Belum begitu masuk, saudara, kuasa itu mengikat kita sehingga tubuh kita tak mampu. Nah, itulah cara babi ngepet. Dia berkuasa atas hidup kita. Kita jangan ke sana. Kemudian kita lihat lagi, ini tidak kelihatan anjing hitam. Anjing hitam, ayam hitam, gagak. Saya itu tidak boleh tinggal di rumah kita. Loh Bu, aku sekadung Ibu, aku sudah punya rumah itu betapa, tidak ada apa-apa buktinya. Iya, tidak apa-apa. Tapi ketika saudara lengah, ayam hitam, gagak, pokoknya semua yang serba hitam itu mudah kemasukan, ketransfer, menempatkan kita itu membuka celah. Orang bilang, Bu, gak perlu ngono Bu, pohon pepaya aja ditaruh di depan rumah. Nanti kalau disantet mati pohon pepaya, itu urusan dunia. Tapi yang penting kita jaga, jangan ada di tempat hidup kita binatang hitam. Ya, loh Bu, anjing saya Blackie Bu, saya belum punya anjing, namanya Blackie. Jadi maaf ya, ini ekornya itu pendek segini sudah. Saya tidak beli, itu mahal, saya tahu. Saya tidak mungkin beli, ya, tapi saya enak jalan-jalan. Anjingku ngikuti saya sampai di rumah saya, dan saya usir dia.
diam sampai terus gini. Iya. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa anjing itu? Aku tidak suka, kita sudah jelek gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Kok kamu ngutuk anjing ya? Loh kenapa anjing itu kan Tuhan bilang hitung itu tidak boleh. Dengarkan dulu. Dia bicara. Hah? Dan saya garuk-garuk. Maksudnya aku selalu mendengar suara binatang, gak masuk akal ya. Saya deketin. Jadi kayak kelas gitu, mama. Terus saya diem aja. Hanya dia bicara, saudara. Bukan gitu, saudara. Dia bicara. Aku itu sudah ditinggal sama tuanku. Tuanku itu sudah meninggal dan aku disia-sia. Sekarang orang yang di rumah tidak suka aku. Aku tuh tinggal di mana? Boleh gak aku singgah di rumah? Hah? Ya, jangan sampai ya. Saya ngomel-ngomel dulu. Adik saya datang pagi-pagi. Ada apa dek? Saya kan sidik. Ada anjing tuh. Itu apa? Ini loh. Nyopo. Kok ikuti kita? Usirin. Bawaan. Baru dipegang ini. Alah mau anjing gini. Bareng sudah. Suruh moner. Kita pergi. Tak inceng-inceng ini. Saya tetap di situ. Malah ketika saya inceng itu dan deketnya loh, aneh ya, anjing ini kenapa kok ambil aku bisa, kok ambil adikku tidak bisa. Waduh, gawat ini. Saya berdoa, Tuhan ini apa Tuhan anjing ini? Tuhan bilang apa? Sementara waktu taruh di tempatnya. Tidak punya rumah, bikin saya maling loh Tuhan. Tidak, dia nanti ketabrak loh, kalau keluar dari sini. Ketabrak, jangan sampai Tuhan. Ya sudah, hanya saya berdoa. Saya karena waktu itu tidak ada minyak urapan, saya ambil air 1 mangkok, saya berdoa, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, anjing ini biarlah Tuhan Kau kuasai dengan para mereka pernikahan. Tak siram, terus ini gerem, tak siram, biur, mundur ya. Terus kepala. Jadi kayak tahu kalau ini tuannya. Tadinya diam, ekornya nggak kompak kami, begitu tak biur gitu. Hanya ada kompak, kayak orang maaf kan, kayak anjing jinak gitu, muter. Saya begini, kok aneh ya anjing ini ya. Saya pegang ini. Hanya dia bilang terima kasih karena kamu tak anggap tuanku yang baik. Nah, nangis. Hanya saya lapin. Saya ambil tisu, saya lapin. Kamu cengeng yo. Kamu tuh loh, anjing hitam, terus ini jahat. Kamu tidak jahat. Kepada dia bilang aku tidak jahat, aku baik ya. Ya sudah, tapi tidak boleh gereng-gereng ya. Kan tidak boleh gereng-gereng di keluarga dulu ya. Bisa kata-kata gitu. Hanya saya taruh di tempat dapur, kedinginan dia teriak malu-malu. Loh, saudara kok sekarang manusia kok bisa? Ini karena karya Tuhan. Jadi kita kembali ke anjing hitam ini. Jadi kita nggak boleh sembarangan terima kalau kita nggak berdoa. Apa yang kamu punya, doakan. Anjingmu, ayammu, apa yang kamu punya, kura-kura, ikan, karena itu semua bisa transfer. Kalau kita lihat anjing hitam itu adalah kegelapan. Jadi kita harus berdoa. Bu, kalau aku punya burung gagak ya apa? Doakan. Kalau memang jalannya Tuhan tidak ada masalah. Lalu kita lihat lagi saudara. Ini yang bawah ini adalah penun ya. Kalau orang dan santet ya, kalau kita tidak suka sama siap, dia ambil fotonya dan itu dibentuk mukanya, terus dijojol apanya, perutnya sakit dan perutnya yang disusuk, perutnya sakit. Itu adalah perdukunan. Itu pernah saya menjalani, maksudnya menjalani itu ada orang konseling ya. Dia tiba-tiba bilang gini, Bu, saya kok kalau maghrib aja sakit, kita puasa ya, begitu puasa sudah menurutkan itu ada seperti tanah kuburan, terus kayak kain putih gitu saja. Loh, kok kamu kok ada kain putihnya? Memang kamu pernah ini ilmu? Enggak, saya nggak pernah kemana-mana. Ya udah, kalau gitu kita masuk lepasan pertama dia nggak terasa, lepasan kedua, lepasan ketiga saudara. Begitu tumpang tangan saudara, ular itu keluar dari mulutnya dia secara. Nah,
Jadi santet ini jangan pernah kita ikuti. Kalau toh saudara diajarin yang kamu muda, tolong perhatikan, jangan arah ke sana. Ya, walaupun saudara coba-coba, aku tak mau ngeliat toh, ayo, kamu sakar-karmu, aku tak lihat toh, langsung, jangan mau. Kemudian kita lihat selanjutnya, saudara, itu roh kuburan. Ya, saudara kalau pergi ke kuburan, saudara berdoa dulu. Jangan gini, maaf saudara ya, itu adat istiadat, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita harus ngerti gitu loh, kalau ini kuburan, ya, ini kuburan aja, kita tahu kamu. Ini mak datang, ya apa, aku belum punya jodoh, mak. Kok mau tinggal aku sekarang, aku disiapin suami, mak. Loh, itu loh saudara, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena yang ada di dalam kuburan itu sudah tidak ada, emak tidak ada, emak sudah ikut Tuhan. Tapi yang di dalam tanah itu adalah iblis. Jadi kita akan terbawa saudara, hingga apa yang menjadi hidup kita tersendat, keuangan kita, pribadi kita sebagai suami istri, mungkin anak, tidak ada damai sejahtera. Makanya kalau kita di kuburan, berdoanya begini, Tuhan sucikan aku dengan darah. Bukan tidak boleh sekali, bukan kita tidak boleh. Ini kan bilang, ojo, ini kuburan gak oleh, dosa kok ini, kok kesurupan ini. Enggak, doa dulu Tuhan, saya mau pergi berziarah ke Papang, saya gitu, sama kalian. Tolong Tuhan hambamu ini lindungi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu benar. Sudah, selesai, tidak ada apa-apa. Jadi enjoy aja, tidak apa-apa. Oh sini ikut, Andreas bilang, Asin ikut aja, biar tahu engkongnya tidak ada. Bukan biar tahu engkongnya udah, biar tahu kalau engkongnya itu sudah tidak ada. Ini belum kuburan engkong, dikenal loh, gitu saudara. Besok ada besar, tahu engkongnya itu tidak ada di Jombang. Gini, biar tahu riwayatnya. Akhirnya saya kasih dia peralatan. Saya tidak dapat, tidak ada nangis, tidak apa. Karena kuburan itu tempat orang yang tidak benar. Contohnya, mama, ada orang meninggal, orang itu punya magic, belum dilepasan, kita nggak tahu namanya pelepasan. Begitu dia mati, saudara, tahunya, ilmunya masih di kuburan itu. Jadi ketika kita lewat, nyantol ke kita, nah itu berbahaya sekali. Lalu kita lihat yang terakhir ini, saudara, ini adalah sesajen, ya. Kalau manusia yang sudah mengenal Tuhan, terang, kita nggak perlu ke sana, ya. Sesajen itu menggambarkan tentang roh yang tidak benar. Contoh, kita ambil tanah kuburan, kita ambil bunga sekar dari kuburan, ya, itu tidak boleh, karena itu tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh masuk ke sesajen ini, karena itu berbahaya. Apalagi dimakan, bunga yang dari kuburan dimakan, tanah yang dari kuburan dilangkai. Gue pengen punya anak langka, atau tiga langkah. Wes kubur jiwa saudara 3 langkah diambil sama iblis, diguncang-guncangkan kita. Hidup kita akhirnya atas terus, tidak ada berkah, tidak mau saudara. Jadi kita ingat semuanya ini tidak boleh ada di dalam hidup kita, karena setan-setan ini diusir sama Tuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam kitab Matius 8 ayat 16b, di sini katakan, dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Jadi kalau namanya orang mengusir roh-roh itu berarti Tuhan tidak memperkenankan roh itu tinggal bersama kita. Dia usir dan sembuhlah kita. Sudah mau sehat? Mari kita betul-betul melakukan kebenaran itu. Sudah mau tenang? Mari kita ikuti suara Tuhan. Sudah mau ada damai? Mari kita lewati hari-hari dengan senyum. Dengan senyum saja kira. Loh bu, ibu ini apa sih? Aduh, utangku tuh akeh, aku gak bisa senyum. Kalau kita mau sepi gak bisa senyum. Nah, karena saudara pakai kekuatan kita sendiri. Kalau saudara pakai kekuatan Tuhan berkuasa. Contoh ini ya, dalam pelayanan. Besok itu saya punya pelayanan sebenarnya. Saya sudah oke, ya. Tapi, saudara, Tuhan bilang karena ada sesuatu, karena di tempat itu ada sesuatu
yang belum diselesaikan tidak boleh langsung. Orang mati dan orang mati dan roh kegelapan dan bayi ini tidak boleh disatukan. Oh ya udah Tuhan, sudah toh, berarti dalam mungkin kalau kita yes besok kita santai, besok ada pelayanan gitu menurut saya, menurut kedagingan saya ya wes aku besok tak ya paling tidak kita makan satu keluarga lah, tapi kita tergesa-gesa makan ya sudah besok makan satu keluarga dengan Austin masih ngelirik-ngelirik ya gini susu saya terang loh nyauti ya seneng nanti, tapi saudara nggak akan lama ada SMS masuk, HP saya rusak, HP dua-dua itu ngeblank semua. Maaf kalau sudah hubungi saya, jangan bilang saya itu lupa, saya berarti nomor penyarnya tidak saudara, itu berarti HP-nya rusak saudara ya, sabar dulu, casnya itu cepat empek, mungkin baterainya harus ganti ya. Akhirnya dapat SMS, mungkin SMS-nya lagi malam atau sorenya, malam jam 4 jam 3 saya dibangun itu, bangun kamu hambaku, ada apa ya? Roh Kudus itu akan memimpin kita, bangun Roh Kudus ya, Roh Kudus bangunin saya doa, bukaan Tuhan itu rusak Tuhan malesan, bukaan buka baca ya. Mana ya? Ada tuh di luar atas. Ada aduh kok satu skrip yo. Terus rusak Tuhan sembuhin. Baca. Ya. Males. Berat gitu. Duh. Saya buka mata. Bu, saya mohon Bu, datanglah Bu. Ini penting sekali, satu hari aja selesaikan masalah. Ini banyak jiwa yang perlu ditolong. Kenapa? Saya berdoa. Di gunung ini, bawahnya ini ada ular. Ular maut itu naga. Dia bergerak. Seluruh dunia ini mengalami masalah. Semuanya itu bencana semua. Tolong ya, bawa hamba ke sana. Itu saya ingat saudara, seminggu kalau tidak 1 bulan yang lalu. Terus saya mikir gini, siapa sih mau nuntun ke sana? Saya nggak kenal mereka, jauh di Medan sana, ngapain? Secara logika nggak masuk. Tapi begitu saya baca itu, ternyata Tuhan itu janjinya ya dan amin. Amin. Itu udah 1 bulan yang lalu. Jawab ini hari, besok berangkat kamu. Ya wes, tak jawab ya Bu, saya mau siap. Jawab langsung, tiktok langsung gitu. Duh, kok belum tidur orangnya? Tak buka lagi. Bu, tapi maaf, 1000 maaf ya Bu. Kenapa maaf semua? Tak baca lagi. Nanti ibu berangkatnya maaf jam 2 fajar. Jam 2 fajar. Enak-enak ngorok dalam hati. Waduh. Saya bilang, Tuhan ini apa kok jam 2 fajar? Saya ini perempuan loh Tuhan. Saya bilang itu membela diri dalam hati. Tuhan ini perempuan. Dia bilang, pergi kamu Ambari. Pergi. Bilang, ya oke. Ya oke. Ya. TikTok jawab lagi. Tapi tidak bisa naik Garuda Bu, naik Lion. Mantap wes Tuhan. Lek Lion tuh bisa mundur-mundur. Dan nanti apa lek mundur-mundur? Saya ini perempuan tuh. Dan bilang, sudah kamu ikuti Rohku. Burung merpati itu lambang Roh Kudus. Rohku akan membimbing kamu sampai ke sana. Ya, ikuti suara Tuhan. Ya, jangan pakai TikTok. Nanti setelah di Medan perjalanannya 4 jam. Ayo hitung-hitung berapa? Wah, berarti sabarin di perjalanan. Terus, ya apa nih Tuhan? Oke, ya, oke. Jangan pakai TikTok. Terus Bu, saya mohon Ibu langsung pulang. Cina, orang ini dalam hati saya berdoa, ya apa Tuhan? Kok langsung pulang Tuhan? Dan bilang, kamu kan ada tayangan hari Rabu. Iya, saya lupa. Begitu saudara. Jadi Tuhan itu, Roh itu menuntun kita kemana Tuhan mau. Bukan kita mau, Tuhan mau.
jadi capek-capek, lewat. Saya bilang ya sudah, terus dijawab. Saya bilang sama temennya yang lain, Bu, kalau bisa jamnya jangan terlalu panjang. Udah bisa Bu, begini. Terus jawab enak. Ya nanti kalau kesel ngantuk ya tidur di pesawat. Nah nanti tidur di perjalanan. Sudah tidur dijawab terus. Itu secara logika. Tapi Tuhan bilang ilmu titik mengalir. Saya tidak punya ilmu, saudara. Saya nurut Tuhan. Mengalir hambaku. Ya habis Tuhan mengalir. Saya cinta sama Umi aku sesuk berangkat itu. Mikir deh, Nyonya lungo terus saya karpet piye dalam hati. Sampai dia saking pegelik. Austin gendong. Nih, ama itu pergi terus. Nih, gendong. Oh, sini guyu. Ya, saya bilang, Bu, bukannya aku pergi terus, itu pelayananku. Kayaknya pulau ngertos, sakitnya, itu sebutannya sayang semuanya. Gitu. Saya waktu dia tidur, saya ingat Bumi yang ingat kalau saya sudah mau, ya, saya pakai minyak mentre, saya mentre dari Austin. Tuhan, saya tidak dekat sama Austin sekarang, tapi Tuhan ya kirim market BKL, market Gabriel, market Malang, saya kepada saya. Tahu saudara jawabannya Austin? Mulai saya banter saudara, sampai kok kroso ya ini ya, kemudian senyum. Lucu saudara, aduh saya puas. Kalau Tuhan sudah bekerja, bisa memuaskan hati. Mari saudara, siapa yang tidak ingin dipuaskan Tuhan? Semua puas, ingin dipuaskan. Mari kita ikuti jalan salib Tuhan. Kalau kita mengikuti keselnya awak saudara, umur saya berapa? Ini nanti saudara, maaf saudara, ini nanti loh. Saya pulang kan, paling mentok saudara. Saya 1:30 itu baru sampai jam 1, 1:30 baru sampai tempat tidur. Tapi saya harus siap-siap berangkat. Nanti saya berangkat, Rebu kita pelayanan, Kamis masuk keluar pulau lagi. Setelah itu berangkat lagi. Terus gitu, saya tahu jalan salib itu tidak mudah. Secara fisik, saya harusnya kurus. Tahu kurus? Tidak ada waktu istirahat. Tapi sekarang semakin nah itulah kalian Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan dalam kaca bareng saya gini, Tuhan ojo gemuk-gemuk ya Tuhan, ya gemuk-gemuk. Saya naik tangga turun tangga. Kemarin saya merapi di tempat yang sempit. Saya cuma gini, Bu, ini atasnya ada apa? Maaf ya, saya mau saksi orangnya di sini. Sana ada kamar, saya tidak pernah tempatin. Saya berdoa Tuhan ada apa? Wis masukin karena ada magic, ya wis. Begitu mana ya tangganya ya? Tunjukin ini, saya bengong. Hah? Tahu sudah jalannya seberapa? Segini. Bisa masuk? Nah, sudah dalam teman-teman sudah. Kalau secara logika, tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, yang maju bukan Bu Titi, yang maju bukan Meme, bukan Titi, yang maju malaikatmu. Beri jalan, Tuhan. Nah, sudah. Dilihat secara logika, gak cukup. Sudah cak gini, maju jalan. Turun ya gitu. Saya takut ketinggian, jujur. Saya takut. Gak ono gangan, gak ono apa-apa. Mas, ya opo nih Tuhan, Tuhan gak turun. Aku lindungi kamu. Turun. Enak. Sampai legong. Mancik terakhir. Legong. Ternyata Tuhan itu menuntun kita luar biasa. Amin. Kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Apapun masalahmu, Tuhan pasti memberikan jalan. Amin. Saudara kita mau berbuah di dalam Dia.